Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Safitri dengan NIM 24572101004. Di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang analisis statistik yang berkaitan dengan dunia belajar kita. Topik yang saya angkat adalah bagaimana hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian. Analisis ini menggunakan uji hipotesis dan regresi linear. Jadi, di sini bukan cuma teori, tapi juga ada perhitungan yang membuktikan apakah jam belajar itu benar-benar berpengaruh atau tidak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan pertama. Soal pertama, sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel sebanyak 36 produk dan diperoleh rata-rata sampel 495 gram. Dengan simpangan baku populasi sigma sama dengan 12 gram dengan tara signifikan alfa sama dengan 0,05. Ujilah apakah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Berikut adalah penyelesaiannya. Hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 500, H1 sama dengan mu lebih kecil dari 500. Rumus statistik uji Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Substitusi angkanya, Z sama dengan 495 dikurangi 500 dibagi 12 per akar 36. Z sama dengan negatif 5 dibagi 12 per 6. Penyederhanaannya, Z sama dengan negatif 5 per 2. Jadi hasil akhirnya, Z sama dengan negatif 2,5. Nilai kritis Z tabel sama dengan negatif 1,645. Keputusannya, Z hitung negatif 2,5 lebih kecil dari negatif 1,645, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Next, ke soal kedua. Rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75. Sebuah sekolah mengambil sampel 60 siswa dan diperoleh rata-rata nilai 78. Dengan simpangan baku populasi sigma sama dengan 8. Ujilah apakah rata-rata nilai siswa sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nilai pada alfa sama dengan 0,05. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 75. H1 sama dengan mu tidak sama dengan 75. Rumus uji Z-nya, Z sama dengan 78 dikurangi 75 dibagi 8 per akar 64. 78 dikurangi 75 sama dengan 3. Akar 64 sama dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 lebih besar dari 1,96. Keputusannya, karena nilai mutlak 3 lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata nilai sekolah berbeda secara signifikan dari nasional. Soal berikutnya adalah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah varians nilai matematika siswa kelas A dan kelas B berbeda secara signifikan. Data ringkas diperoleh sebagai berikut. Kelas A, jumlah sampel 12, varians 16. Kelas B, jumlah sampel 10, varians 9. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5%, uji apakah varians kedua kelas sama. Ini dia penyelesaiannya. Kelas A, N sama dengan 12, S kuadrat sama dengan 16. Kelas B, N sama dengan 10, S kuadrat sama dengan 9. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus uji F. S sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 16 per 9. Kemudian hasil dari 16 per 9 adalah 1,78. DF1 sama dengan 11, DF2 sama dengan 9, alfa sama dengan 0,05. Keputusannya, 1,78 lebih kecil dari 3,29, maka H0 diterima. Kesimpulan, varians kelas A dan kelas B sama atau tidak berbeda secara signifikan. Lanjut ke soal yang terakhir. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar X terhadap nilai ujian matematika Y siswa. Data hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan pada tabel berikut. Pertanyaannya, A. Tentukan persamaan regresi linear sederhana. B. Interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. C.
Uji signifikan koefisiensi regresi pada taraf signifikan 5%. Ini dia penyelesaiannya. Rumus koefisien B. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat semuanya. Data yang diketahui, sigma X sama dengan 27, sigma Y sama dengan 465, sigma XY sama dengan 2170, sigma X kuadrat sama dengan 139, N sama dengan 6. Langsung saja ke perhitungannya. B sama dengan 13.020 dikurangi 12.555, kemudian dibagi 834 dikurangi 729. Hasilnya, B sama dengan 465 per 105, sama dengan 4,43. Persamaan regresinya, Y sama dengan 57,56 ditambah 4,43X. Hasil jawaban dari soal B, interpretasi, adalah setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian naik sekitar 4,43 poin. Hasil jawaban dari soal yang C, uji signifikan koefisien. Rumus korelasinya, R sama dengan 1, maka T hitung menuju tak hingga. Derajat bebasnya sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 4. Nilai T tabelnya adalah T tabel sama dengan 2,776. Keputusan, T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulan, jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Dari keempat soal yang sudah kita jawab, dapat kita simpulkan bahwa 1. Berat produk pabrik dengan uji Z satu pihak diperoleh bahwa rata-rata berat produk secara signifikan lebih kecil dari 500 gram. Artinya, klaim pabrik bahwa berat rata-rata produknya 500 gram tidak terbukti. Soal kedua, nilai matematika sekolah hasil uji Z dua pihak menunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika siswa di sekolah tersebut berbeda secara signifikan dari rata-rata nasional. Dengan demikian, sekolah tersebut memiliki kualitas nilai yang tidak sama dengan rata-rata nasional. Yang ketiga, perbandingan varians kelas A dan B dari uji F diperoleh bahwa varians nilai matematika siswa kelas A dan kelas B tidak berbeda secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penyebaran nilai kedua kelas tersebut sama. Dan kesimpulan dari soal yang terakhir adalah pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 57,56 ditambah 4,43X. Uji signifikasi menunjukkan bahwa koefisiensi regresi signifikan, sehingga jam belajar benar-benar berpengaruh positif dan nyata terhadap nilai ujian matematika siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita semua. Akhir kata, saya, Dina Safitri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.